Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kondisi atau seleksi. Kita akan membahas ada beberapa tipe-tipe kondisi atau seleksi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang if then dengan pernyataan tunggal atau satu pernyataan, if then dengan pernyataan jamak atau dua pernyataan, if then dengan dua buah kondisi, lalu if then dengan lebih dari dua kondisi atau kondisi jamak. Yang terakhir kita akan membahas tentang select case. Yang pertama, kalian desain dulu formnya seperti ini, dimana abang mengambil contoh kasus dari perhitungan nilai akhir. Abang rasa ini kalian sudah paham ya untuk desain seperti ini. Lanjut kita ke proses hitungannya. Kalian double klik pada button hitung nilai, double klik. Tapi sebelumnya kalian deklarasikan dulu beberapa variabel yang akan kita gunakan dalam program kali ini. Nah, variabel ini yang akan kita gunakan dalam program kali ini ada nilai, keterangan, dan juga predikat. Selanjutnya baru kita buat lagi variabel dalam button klik atau button nilainya, yang dimana variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai daripada txt button, daripada text button yang diinputan pada form sebelumnya tadi. Jika ada error saat kalian membuat pendeklarasian variabel, itu dibiarkan saja dulu karena variabelnya belum kita gunakan. Jadi kalau ada error di bawahnya seperti ini kan error, bukan error, warning maksudnya, itu kalian abaikan saja dulu karena variabelnya belum kita gunakan, baru kita definisikan saja. Next quiz. Merasa kalau cuman gini, desain gini nggak terlalu sulit lah ya. Kalian udah bisa, pertama kali masuk kan kita juga belajar seperti ini. Nah, sudah ada warningnya, berarti variabel sudah kita gunakan. Lalu kita buat hitungan atau matematisnya dari mencari nilai. Sini kan ada variabel nilai, jadi fungsi variabel nilai ini adalah untuk menampung hasil perhitungan dari ini, mulai dari hasil dari absensinya, latihannya, kuisnya, UTS-nya, UAS-nya, itu kan ada persentasenya kan beda-beda. Lantas setelah dihitung lalu disimpan pada variabel nilai tadi yang sudah kita buat di atas pada public nilai a single. Nilai sama dengan, di sini abang presentasi nilainya bebas ya, itu terserah kalian mau presentasi nilainya berapa. Kalau di sini abang buatnya seperti ini presentasi nilainya.
Nah, Abang buat presentasi nilainya seperti ini. Absen dikali 0,1 berarti absennya 10%, latihannya 10%, kuisnya 20%, sudah 40%. Lantas UTS-nya 25%, UAS-nya 35%. Jadi totalnya pas 100. Oke, sampai di sini ada yang tidak kalian mengerti? Jika sudah sampai sini, baru kita masuk pada seleksinya. Jika nilai besar dari 80, dan keterangan lulus predikat terpuji. Ini dengan satu pernyataan ya, berarti pernyataan satu aja, nggak perlu pakai predikat. Predikat itu nanti kita pelajari selanjutnya. Lalu di bawah and if kita menggunakan message box. Jadi untuk keluarannya itu tidak dalam form yang sama atau bukan dari form yang berbeda, tapi abang buatnya itu dari menggunakan message box. Jadi dia bakalan muncul kayak kotak dialog itu saat diklik buttonnya. Saat diklik buttonnya bakalan muncul nilainya. Sudah, kita jalankan. Kita masukkan namanya, NIS-nya, nilainya berapa, hitung nilai. Nah, kenapa kenapa keterangan tidak muncul? Karena nilainya hanya 80. Sedangkan kita buat kondisi sini adalah berdasarkan dari 80. Kita ubah aja UASnya di 90. Hitung. Nah, nilainya sudah berubah, nilainya jadi 83,5. Artinya 83,5 besar dari 80. Itu artinya keterangannya lulus. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, coba kita tambahkan. Di situ abang juga sudah membuat button clear.
tinggal copy paste saja. Oke, sudah ya. Jadi ini adalah if then dengan satu pernyataan. Lantas bagaimana dengan if then dengan dua pernyataan? Di sini saya sudah mendeklarasikan sebuah variabel predikat sebagai string yang artinya dia berbentuk kalimat atau karakter. Oke, tinggal kita buat aja di sini predikat terpuji. Kita save. Kita masukkan namanya bebas 90 90 90 90 90. Hitung nilai. Oh, kenapa predikatnya tidak muncul? Karena belum kita panggil di message box-nya. Oke, tidak masalah. Oh, ada error di sini. Oh, keterangannya 2 kali ya. Dibuat. Masih ada error juga. Oke, sip. Sudah, tak ada error ya. Apa dia tidak bisa menggunakan spasi ya? Ya, sudahlah, kita buat gini aja. Kelihatan agak panjang ya. Ya udah, kita jalankan aja. Tak salah yang tadi. Oke. Predikatnya sudah muncul. Ya. Ini adalah if then dengan dua pernyataan atau pernyataan jamak. Selanjutnya kita akan membahas tentang if then dengan dua buah kondisi. If then dengan dua buah kondisi. Tinggal kita tambah saja di sini else. Else saja tanpa perlu if. Keterangan save. Oke. Sudah. Itu nilai. Oke. Di sini program akan menyeleksi jika nilai besar dari 80, maka keterangannya adalah lulus dan predikatnya terpuji. Jika salah, else, jika tidak mempunyai syarat ini, dia akan menjalankan
blok ini atau kondisi else-nya. Else, keterangan tidak lulus, predikatnya gagal. Karena nilai akhirnya adalah 10, berarti 10 tidak memenuhi kondisi. Maka 10, apakah 10 lebih besar daripada 80? Jawabannya salah. Maka dia akan membaca blok ini. Keterangan tidak lulus, predikatnya gagal. Nah, itu adalah if, then dengan dua kondisi. Selanjutnya adalah if, else dengan kondisi jamak atau banyak kondisi. Oke, saya hapus yang tadi. Ini keterangan lulus. Predikat A. Tidak copy paste saja ini. Kita tambahkan else if di sini ya. Sip. Nah, seperti ini jadinya. Lengkap rapi ya. Sudah. Kita jalankan programnya. Kita akan membaca blok ini dulu. Jadi kita importnya saja nilainya 90 semua. Nilai, oke. Nilainya 90 dengan predikatnya yang caranya lulus, predikatnya adalah A. Oke. Berarti dia akan baca blok ini. Selanjutnya kita akan membaca blok yang kedua. Dengan nilai akhirnya 77,85, berarti 77,85 ini termasuk dalam pada blok ini. Di antara 75 dan 85, besar dari nilainya besar dari sama dengan 75 dan nilainya kecil dari dengan 84. 77,85 masuk pada range itu. Jadi dia akan mendapatkan keterangan lulus dengan predikatnya B+. Selanjutnya kita coba pada range yang bawahnya, yaitu di antara 65 hingga 74. Nah, nilai yang kita dapatkan adalah 70,55. 70,55 termasuk ke dalam blok ini.
di mana dengan range nilainya adalah 65 atau besar dari sama dengan 65 dan nilai kecil dari sama dengan 74. Oke, saya rasa bawahnya tidak ada yang perlu dijelaskan. Coba kita langsung ke kondisi terakhir saja, kondisi else-nya. Nah, nilai akhirnya adalah 16,65. Jadi, itu termasuk ke dalam blok ini, else. Dia tidak dalam range di atasnya. Maka keterangannya Anda gagal dengan predikat E. Sudah, jadi itu adalah if then dengan kondisi jamak atau beberapa kondisi. Oke, selanjutnya kita akan beralih dengan select cache. Jika tidak ada pertanyaan tentang if atau if else ini, kita lanjut saja ke select cache. Jika ada yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah atau pada kolom komentar di Google Classroom, atau kalian berdiskusi pada grup WhatsApp yang sudah kami buat. Oke. Selanjutnya kita hapus saja yang ini. Select cache. Ini seleksi adalah nilai cache dari sama dengan 90 n dari sama dengan kecil dari sama dengan 100. Keterangannya lulus dengan predikatnya adalah A. Kita copy saja yang ini untuk memudahkan. Supaya lebih cepat juga. Oops, sorry, ini seharusnya B+. Dan ini B saja. Ini 65 ya. Salah ketika di typo. Jadi kita pada cache terakhirnya, cache else. Now, keterangannya tidak lulus dengan predikat E. Sudah? Save. Kalian jalankan. Yang pertama kita akan mencoba dulu atau menjalankan dulu blok pada range nilai 90 hingga 100. Kita isi saja nilainya dengan nilai yang tinggi-tinggi. Itu nilai akhirnya adalah 92,9. Artinya 92,9 besar dari 90 dan kecil dari sama dengan 100. Maka keterangan yang didapatkan adalah lulus dan predikatnya adalah A. Lalu kita akan mencoba untuk membaca blok ini dengan range nilai antara 85 hingga 90. Kita masukkan saja nilainya.
Oke. Nilai akhir yang didapatkan adalah 85,05. Artinya 86,05 lebih besar daripada sama dengan 85 dan lebih kecil daripada 90. Maka keterangannya lulus dan predikatnya adalah B+. Nah, lantas kita coba saja langsung kondisi terakhir, case else-nya. Masukkan nilainya sembarang saja. Oke. Nilai akhirnya adalah 18,4. 18,4 lebih kecil daripada 18,4 itu tidak termasuk dalam range yang ini, tidak termasuk ya. Maka dia akan membaca kondisi yang ini. Maka keterangan yang ia dapatkan adalah tidak lulus dengan predikat adalah E. Oke. Pada kesempatan sebelumnya, saya sudah menerangkan tentang program-program yang berhubungan dengan koleksi, percabangan, ataupun seleksi, percabangan, maupun kondisi. Di kesempatan kali ini maksudnya, saya sudah mempunyai sebuah aplikasi rekam transaksi, yang dimana aplikasi rekam transaksi ini adalah tugas kalian pada pada pertemuan kali ini. Kita jalankan dulu programnya. Di sini nama produknya. Di sini ada beberapa nama produk, mulai dari AC, TV, dan lain-lain. Nah, kalian pilih produknya, lantas harga satuannya akan muncul sini secara otomatis. Harga satuannya, terus kalau kalian ubah, harga satuannya juga berubah. Nah, seperti itu. Harga satuannya juga berubah kan? Oke, sip. Nanti saya akan terangkan bagaimana cara untuk mengubahnya. Lantas nama customer seperti biasa, masukkan saja jenis pembayaran, kita gunakan ready button. Tunai ini maksudnya berapa uang tunai yang akan kita bayar untuk membeli sebuah produk tadi. Misalnya di sini harga meja kerja kayu solid terang besi itu harga satuannya 750.000. Jadi misalnya kita bayar tunai aja sesuai dengan harganya 750.000. Serta alamat pengantaran, misalnya dia belanja secara online atau delivery diantar ke rumah, mungkin seperti itu ya. Kalian tekan submit. Lalu sini akan ada message atau pop-up message yang akan memberitahu Anda apakah data akan disimpan. Ini untuk mengkonfirmasi apakah data-datanya sudah benar, apakah nama produk yang kalian beli sudah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, jika kalian tekan no, data tidak akan tersimpan, data belum simpan. Muncul seperti itu, kalian tekan OK. Coba kita tekan submit lagi. Jika kita tekan yes, Oke, data sudah tersimpan dan akan muncul di dalam table di bawah ini. Seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya, saya akan menerangkannya. Di sini nama produk, kalian gunakan combo box. Combo box, lalu pada drop down style, kalian pilih drop down list. Jangan drop down. Kalau misalnya kalian pilih drop down, maka itu nama produk ini juga bisa kalian inputkan secara masing-masing atau secara individual oleh user. Jadi lebih bagusnya kita pilih drop down list saja. Maka untuk combo box-nya tidak bisa diinputkan. Lalu untuk membuat isi dalam combo box tadi, kalian pergi ke items, lalu pilih collection, ada titik 3 di sini. Klik aja, lalu kalian tuliskan apa saja itemnya atau apa saja produknya yang ada dalam aplikasi ini. Di sini saya menuliskan beberapa produk yang sudah saya demonstrasikan sebelumnya tadi. Oke. Untuk harga satuan kita menggunakan text box, tetapi di sini sebenarnya kan text box itu read only secara defaultnya adalah false. Kalau kita pilih read only-nya itu false, maka text box-nya itu bisa kita inputkan juga. Sedangkan kita mau untuk harga satuan tidak bisa kita inputkan, atau bisa dikatakan harga satuan itu sudah kita set dari nama produknya.
Jadi misalnya nama produknya itu AC, harga satuannya 3 juta. Lantas kalau laptop, harga satuannya itu 7 juta. Seperti itu. Harga satuan tidak bisa kita inputkan. Makanya kita pilih read only-nya true. Untuk jenis pembayaran, kita menggunakan ready button, tunai, ini text box, alamat text box, ini button, tidak masalah. Saya rasa kalian sudah mengerti semuanya. Sedangkan untuk table ini, kalian gunakan data grid view. Ada di sini, data grid view. Untuk menambahkan kolom-kolomnya, nih di sini kalian klik data grid view-nya, lalu kalian pergi ke columns. Di sini ada collection. Kalian pilih titik 3 di sini. Dan kalian masukkan apa saja kolom yang di dalamnya. Di sini saya memiliki 6 kolom, yaitu nama customer, nama produk, harga satuan, jenis pembayaran, tunai, dan alamat pembeli. Kalau kalian ingin menambahkannya, tinggal kalian tekan add saja di sini. Lalu kalian bisa inputkan name-nya apa, name dari kolomnya, serta header-nya apa. Seperti itu. Oke. Untuk codingannya, sebelumnya masuk dulu. Untuk codingnya, seperti ini. Kalian deklarasikan dulu beberapa variabel yang kita gunakan di program ini. Yakni ada nama produknya ini yang untuk combo box tadi itu menggunakan nama produk. Harga satuan ini digunakan pada text box harga satuan yang dimana harga satuannya tidak bisa kita inputkan, sudah kita set. Nama customer juga kita deklarasikan dulu dalam sebuah variabel. Jenis pembayaran ini ada cash dan kredit tadi. Bayar tunai adalah jumlah pembayaran kita. Alamat customer adalah alamat pembeli, dan konfirmasi itu berguna untuk melakukan konfirmasi apakah data akan disimpan atau tidak. Oke, setelah itu kalian klik 2 pada button submit. Bukan pada button submit, sorry. Kalian klik 2 pada combo box. Nah, pada combo box kalian bikin seperti ini. If IPT nama produk ini adalah name dari combo box-nya. Oke, IPT nama produk adalah name dari combo box-nya ya. IPT. Jika IPT nama produk yang diseleksi atau yang akan dipilih adalah AC subsplit AH strip AH5, lalu IP harga satuan .text, harga satuannya ini text box yang ini, itu adalah name-nya adalah IP harga satuan, maka IP satuannya adalah 2.500.000. Ini bisa kalian set aja ya, kalian tulis aja bisa. Lalu harga satuannya yang ini, kalian buat harga satuannya 2.500.000. Lalu nama produknya ini yang akan dikirim ke sini ya, bukan yang nama produk di sini. Makanya kita deklarasikan nama produknya ACSAP Speed AH5. As if jika IPT nama produk yang dipilih adalah TV LED Polytron 24 Cinemax, lalu harga satuannya IPT harga satuan .text-nya adalah 1.475.000. Harga satuannya 1.475.000 dan nama produknya TV LED Polytron 24 inci Cinemax. Selanjutnya begitu juga untuk untuk TV sub, untuk kulkas dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu untuk nama combo box dari nama produk dan juga harga satuan. Combo boxnya itu dipilih ya, misalnya saya memilih AC sub split maka IP harga satuannya ada 2.500.000 dan harga satuannya 2.500.000. Oke.
Lalu pada button submit, kalian klik saja pada button submit. Kita lakukan seleksi lagi di sini. Seleksi IPT nama produk. Nah, misalnya IPT nama produknya kita belum memilih produk atau IPT produknya itu strip atau belum diisi atau belum dipilih, maka jika kita klik button submit, data itu gagal disimpan. Oke, kita coba ya. Ini tidak saya pilih nama produknya, langsung kita tekan submit, data gagal simpan. Seperti itu, karena nama produknya belum kita pilih. Lantas, salah. Jadi kalau salah, di mana artiannya nama produk yang sudah kita pilih, maka akan muncul konfirmasi pop-up message box data akan disimpan. Lalu VB question, VB yes no. VB yes no tadi untuk memunculkan VB yes no ini fungsinya ini untuk memunculkan button yes dan no. Kita tekan saja no, data belum simpan. Oke, seperti itu. If jika yang kita pilih adalah yes, maka dan jika juga IPT cache ini adalah variabel dari ready button kita, ready button pilihan cache kita jenis bayarannya cache, atau jika IPT dan jika si user memilih kredit, maka jenis bayaran kita berbentuk kredit. Oke. Nama customer diambil dari inputan IPT nama customer.text. Bayar tunai diambil dari controller IPT tunai.text. Bayar tunai di sini ya. Variabel bayar tunai diambil dari inputan IPT tunai.text, lalu alamat customer diambil dari controller IPT alamat.text. Lalu kita masuk ke data grid view. Di sini name dari data grid view yang saya buat adalah data grid view 1. Ini bisa kalian ubah ya, sesuai dengan keinginan kalian biar kalian lebih gampang untuk mengingatnya. Oke. Data grid view 1 rows add, artinya dia menambahkan add itu baris. Tinggal kalian buat ini data grid view 1, ini nama grid view-nya. Rows data grid view 1 row count 2. Row count 2 ini bisa kalian cari sendiri. Cell 0. Nah, data grid view ini kita mulai hitungnya bukan dari 1, tetapi dari 0. Di sini sel 0-nya adalah IPT nama customer. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah nama customer, tetapi kita buatnya bukan angka 1, tetapi 0. Kita mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Seharusnya kan ada 6 kolom, tetapi di program kita hanya membuat sampai 5 kolom saja, karena selnya kita mulai dari 0. Oke. Untuk sel 0 ini, nilainya diambil dari IPT nama customer.text. Lalu untuk sel 1 nilainya diambil dari IPT nama product.text. Sel 2 nilainya diambil dari harga kesatuan, sel 3 nilainya diambil dari jenis pembayaran, sel 4 nilainya diambil dari IPT tunai.text, lalu sel kelima nilainya diambil dari IPT alamat.text. Lalu apabila kita sudah menekan konfirmasi yes, maka akan muncul data sudah tersimpan. Lalu akan memanggil function reset. Apabila salah atau gagal simpan, maka akan muncul message box data belum simpan. Lalu kalian buat seleksi seperti itu. Untuk button reset sepertinya sudah tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah pernah juga kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Lalu untuk latihannya, abang pengen latihan itu seperti ini.
Abang pengen latihannya seperti ini ya. Ini kita satukan dulu. Turunin aja. Nah di sini kita copy paste. Abang buat di sini adalah jumlah. Abang buat di sini jumlah. Abang buat di sini jumlah ya. Jumlah, lalu ada harga total. Ada harga total. Ada harga total, lalu kita copy paste saja di sini. Lalu kita copy paste sini. Untuk jumlah itu bisa kita inputkan. Tetapi untuk harga total, abang ingin harga totalnya itu adalah hasil dari harga satuan dikali dengan jumlah. Jadi untuk harga totalnya itu read only saja ya. Sama seperti harga satuan. Jadi harga totalnya tidak bisa kita inputkan. Harga totalnya adalah read only. Ini untuk latihan kalian ya. Lalu untuk di data grid view-nya, abang pengen juga ada tambahan. Di data grid view-nya, abang juga pengen ada tambahan. Lihat ya. Ini di sini. Di kolomnya, di bawah harga satuan ada jumlah, ada jumlah beli atau jumlah barang juga boleh. Jumlah barang juga boleh. Habis itu ada diskon. Bukan. Oh ya, diskon, ada diskon juga boleh. Diskon. Ada diskon di sini. Lalu juga ada harga total. Harga total. Harga total saja kita buat. Harga total. Sini kita buat harga total. Sudah jadi seperti ini dia. Ada nama customer, nama produk, harga satuan, jumlah barang, diskon, harga total, jenis pembayaran. Bisa kalian tarik aja ini ya. Sampai mentok. Masih belum. Sepertinya halaman kerjanya kurang panjang ya. Kita panjangin dulu. Nah, oke. Ada di dalam data grid view atau tabelnya ada nama customer, nama produk, harga satuan, jumlah barang, diskon, harga total, jenis pembayaran, tunai, alamat pembeli. Gini deh.
nggak usah diskon. Diskon boleh juga. Nggak usah diskon lah, nggak usah diskon. Nggak usah diskon. Tapi kita ganti itu dengan kembalian. Diskon. Bisa kita ganti. Kembalian. Di sini kembalian. Sip. Oke. Jadi seperti ini ya. Dalam data grid view-nya ada nama produk, ada nama customer, nama produk, harga satuan, jumlah barang, harga total, jenis pembayaran, tunai, kembalian, dan alamat pembeli. Jadi, tugas kalian adalah menambahkan controller jumlah, harga total, jumlah, dan harga total. Jumlah dan harga total saja ya. Kalian kontrolnya yang kalian tambahkan jumlah dan harga total. Data grid view. Di data grid view, kalian tambahkan jumlah barang, harga total, dan kembalian. Di mana harga total didapat dari harga satuan dikali jumlah barang, dan kembalian didapat dari harga total bukan harga total, didapat dari tunai dikurangi harga total. Jadi misalnya harga barangnya sejuta, terus kalian bayar tunai itu 900.000, maka otomatis kembalian tidak ada, kembalian minus. Atau bisa juga kalian buat itu uang Anda tidak cukup. Lantas misalnya bikin untuk kembalian gunakan seleksi, boleh if ataupun select cash. Misal nih harga totalnya itu adalah 1 juta, tetapi uang yang kita bayar adalah 900.000. Kan uangnya kurang tuh. Jadi kembaliannya tidak ada kembalian. Kalian buat di situ sebuah informasi atau teks yang berbunyi, maaf, uang Anda belum cukup. Silahkan tambah uang Anda, atau uang Anda belum cukup. Jika harga total sama dengan tunai, maka kembaliannya 0. Tapi jika harga total lebih kecil daripada tunai, maka ada kembaliannya. Misalnya harga totalnya itu adalah 1 juta, dan kita bayar tunai dengan harga 1.050.000, kan kembaliannya ada 50.000. Begitu. Saya rasa sudah cukup untuk video kali ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.